Keributan kecil terjadi di perbatasan sektor 17 hingga perkelahian terjadi di sana. कोई प्यार ना समझावे वो तो समझे इधर आके Pemuda-pemuda mabuk itu diperingatkan untuk tidak lagi semena-mena terhadap siapapun yang melintas di sektor 17 itu. Beberapa tahun sebelumnya, dulu India yang tengah mengalami kekacauan membuat banyak penduduknya pindah ke Pakistan. Gurdit Singh Dillion yang dikenal sebagai Gura bermimpi memiliki lahan yang ia ingin berikan pada putranya. Ia pun bekerja di perkebunan Bagel Singh dan selalu diberi makan 2 kali sehari. Gura yang melihat Bagel diserang dengan cepat menghalanginya dan berhasil menyelamatkannya. Hingga ia diberi tanah tandus Roorkee Kheda oleh Bagel dan kasus di pengadilan pun ia dibebaskan. Kemerdekaan India mulai diumumkan, banyak tanah-tanah yang diakui milik pemerintah hingga membuat penduduk melepas tanah mereka. Namun sebagian melakukan protes keras terhadap petugas tanah yang menginginkan tanah mereka termasuk Bagel yang marah ketika diminta meninggalkan tanahnya. Petugas tanah yang licik berhasil menipu Meghal Singh, putra dari Bagel, untuk mengambil tanah milik ayahnya. Ia pun membawa surat-surat tanah tersebut kepada ayahnya dan memaksanya menandatangani dan melepaskan tanah-tanah itu. Namun Beghal tidak menurutinya. Meghal sangat marah dan menghabisinya. Setelah ayahnya mati, ia mengeklaim tanah milik ayahnya adalah miliknya. Ia menjual tanahnya di Punjab dan membeli banyak tanah di perbatasan Nepal. Semakin Meghal memiliki uang banyak, semakin serakah ia dibuatnya dan menghabisi jadi pilihan utamanya. Petugas tanah menemui Meghal dan memberitahunya kalau Bagel masih memiliki tanah di sektor 17. Namun tanah tersebut bukanlah atas nama Bagel ataupun Meghal. Mendengar hal itu, Meghal penasaran, terlebih ketika ia tahu tanah tersebut atas nama Gura yang merupakan pekerjanya. Perasaan marah dan serakah menjadi satu pada diri Meghal dan ia mendatangi Gura yang ada di kebun. Ia memaki Gura karena dianggap mengambil tanah miliknya. Gura menjelaskan apa yang terjadi tentang tanah itu. Meghal memintanya untuk memindahkan tanah itu atas namanya sekaligus menghentikannya bekerja di kebun ini. Meghal tidak peduli dengan permohonan yang diajukan oleh Gura dan juga putranya. Ia mengambil senjata api dan menembak Gura hingga kehilangan nyawa di hadapan putranya. Dalam kesempatan itu, ia mengambil kesempatan untuk mengambil sidik jari pemindah tanganan tanah atas nama dirinya. Meghal yang melihat tangisan putra Gura malah tersenyum dan mengatakan ia senang karena telah menghabisi Gura, karena Gura adalah orang yang pantas mati. Putra Gura berjanji akan mengakhiri hidup Meghal bila ia tidak menghabisinya sekarang. Meghal malah mengejeknya dan mengatakan ia akan menunggu 15 tahun lagi untuk pembalasan perbuatannya. Putra Gura mengambil senjata yang dijatuhkan tadi. Peraga kini waktu telah berlalu. Ia masih teringat benar kejahatan Meghal terhadap ayahnya. Hari-hari yang ia lalui seperti mimpi buruk. Kejahatan Meghal menurun ke putranya yang melakukan apapun untuk mendapatkan yang mereka inginkan, termasuk membunuh. Bahkan dia lebih kejam dibandingkan Meghal. हेलो पापा ने गल करा लकड़ा किन्ने गैप कीतियां काम दे काम Peraga mengendarai sepeda motornya, sementara Meghal sendiri juga berada di mobilnya sambil diinfus karena kesehatannya tidak begitu baik. Namun setibanya di tempat tujuan, ia mencabut selang infus tersebut dan mendatangi anak buahnya yang mengolah kebun semangka miliknya. Di tengah perjalanan kembali, ia melihat putra Gura yang masih mendendam kepadanya. Kejahatan putra Meghal menjadi pembicaraan pekerja kebun dan di tengah perbincangan mereka tiba-tiba ledakan terjadi. Dan tak lama Meghal datang bersama anak buahnya datang dan memaki mereka untuk lebih giat lagi bekerja dan agar lebih menghasilkan banyak kekayaan untuk dirinya. Nepal.
Praga tetap memantau pergerakan anak buah Mahel yang merencanakan sesuatu. Ia menghalangi mobil mereka untuk melintasi jalan itu. Mereka yang merasa terganggu memintanya untuk minggir, tapi ia tidak mengindahkannya sama sekali. Ia yang menggunakan penutup wajah malah menodongkan gergajinya ke arah mereka. Kedua orang di mobil tersebut tertawa mengejek dan tiba-tiba keduanya terkejut karena dari gergaji tersebut terselip senjata yang menembaki mereka. Karena ketakutan mereka memutuskan untuk meninggalkan tempat itu dan saat mobil mereka menabrak sebuah pohon, Praga sudah tidak lagi di hadapan mereka. Salah satu dari mereka mencoba memeriksa, namun ia malah dipukuli hingga mati dan tidak butuh waktu lama mereka dibuat tidak berdaya. Praga mengambil baju yang menandakan anak buah Mahel bersama teman wanitanya. Ia menggunakannya dan pergi meninggalkan tempat itu. Mereka melintasi sebuah tempat di mana dulu keduanya untuk kali pertama bertemu. Sementara itu Mahel menggantung anak buahnya yang kehilangan baju simbol dari Mahel. Mereka mengatakan tidak mengenali laki-laki tersebut karena menggunakan penutup wajah. Ia meminta putranya untuk membereskan semuanya dan mencari siapa pelaku sebenarnya. Dua orang yang mungkin melakukan itu pun diragukan oleh Mahel. Hingga Mahel tetap ingin menyiksa mereka dan mengatakan siapa pelakunya. Salah satu dari mereka menduga ini adalah perbuatan Gama. Mendengar hal itu, Mahel memintanya untuk mendapatkan mayat Gama dalam waktu 24 jam. Aho. Ciavan Pras sama persis kejamnya seperti Mahel. Ia bahkan tidak mau tersaingi oleh siapapun termasuk dengan anak buahnya. Hingga ia tidak segan-segan menghabisi orang yang lebih di atasnya. Bahkan membuang mayatnya begitu saja di sungai bersama barang bukti. Ia selalu menyiagakan pasukannya agar Gama tidak lagi masuk ke areanya untuk mencuri. Hingga ia pun menyuruh orang untuk menghabisi Gama agar tidak mengganggu wilayahnya. Namun saat anak buahnya tiba di kediaman Gama, ia mendapatkan kabar kalau Gama telah meninggal. Ia sangat terganggu saat Praga datang mengejeknya hingga ia pun tersulut emosi, namun saat ia ingin memberikan pelajaran, Praga pergi meninggalkannya. Tak lama Praga datang kembali dan menodongkan senjatanya, kemudian menganiayanya hingga membuatnya takut sampai ia dibawa ke tempat sepi. Hilap dah sini. Pergi ya. Anak buah Ciavan Pras mengatakan ia diminta untuk menghabisi Gama. Praga memintanya untuk mengatakan pada Ciavan Pras kalau ia telah menghabisinya. Ia menceritakan kalau malam itu ia datang menemui Gama dan memukulinya. Saat itu ia sudah tidak bernyawa, ia pergi meninggalkannya. Anak buah Ciavan Pras memohon untuk bisa dibebaskan. Praga akhirnya memintanya pergi dengan cara berlari, namun ia takut hingga hitungan Praga terus berjalan. Ia malah mendekati Praga karena ia tahu Praga memiliki senjata dan bisa menembaknya kapan saja. Dan duganya benar, saat hitungan ke-17, ia ditembak mati tanpa ampun. Praga menjerit mengatakan sampai kapanpun sektor 17 adalah milik ayahnya. Ciavan Pras mendatangi Mahel dan menuduhnya menghabisi Sera, anak buahnya yang ia tugaskan menghabisi Gama di sektor 17. Ia menuduhnya juga melebihi perbatasan yang ada. Namun Mahel menjelaskan ia juga kecewa karena Ciavan Pras telah menghabisi anak buahnya. Ciavan Pras juga mengelak dan ia mengatakan tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Keduanya tidak sadar kalau Praga adalah pelaku pembunuhan ini. Hingga tiba-tiba mereka mendapatkan kabar kalau mayat Prada, anak buah Mahel, ditemukan mati di pinggir sungai. Ciavan Pras menemui Praga dan membujuknya. Namun usahanya tidak berhasil.
Ia mengatakan kalau Praga harus menghabisi Tundilat untuknya. Mendengar hal itu, malah Praga pergi meninggalkannya seorang diri dan menimbulkan kekesalan. Temuti. बहुत सवेरे 10 बजे मिलते हैं। Kali ini Mahel menemui Praga bersama anak buahnya. Ia bersiap dengan senjata dan menembak Praga. Suara tembakan itu membuat Praga bangun dari tidurnya. Lagi-lagi ia harus memiliki mimpi buruk tentang Mahel. Pagi harinya, Praga mendatangi Mahel dan duduk bersama. Mayat Pardan pun masih bersama mereka. Saat itu, Cevan Pras juga ada di tempat tersebut. Mahel menanyakan padanya tentang kematian Pardan yang terdapat tulisan 17. Praga mengambil senjatanya dan menembak ke arah Pardan. Mahel membuat penawaran untuk Praga menemukan pembunuh Pardan yang terjadi di sektor 17 dan menjanjikannya upah emas yang banyak. Tiba-tiba Praga menodongkan senjatanya ke arah Mahel. क्यों कीती है लाश प्रदान दी गई है तेरे तक पहुंचा नहीं किथे लेके आना है ये शरीरां वाले हथियार Melihat hal itu, semua anak buah Mahel menyiapkan senjatanya dan siap menembak mati Praga. Mahel meminta anak buahnya mengambil hadiah yang disiapkan untuknya. Praga memeriksa hadiah tersebut dan menakuti mereka dengan suara peledak sebelum menerima dan pergi meninggalkan mereka. अलार्म लाया हुआ सी घड़ी दा। Praga menemui Rani teman wanitanya, namun karena ia mabuk, Rani tidak mau menemuinya padahal banyak cerita yang ingin disampaikan Praga. Your job evidently. Hingga ia menemui Rani yang ada di dalam rumah. Rani yang diam-diam mencemaskan Praga mulai meracau kalau semua tindakan yang dilakukan oleh Praga membuatnya sangat benar-benar takut. Ia tidak akan selamat ketika kembali ke rumah. Praga yang tahu ia mencintainya mencoba membujuknya hingga Rani kembali tersenyum. Karena ia tahu bagaimana membujuk Rani bisa kembali tersenyum. Praga mulai menceritakan apa yang telah terjadi. Ia lakukan pada Mahel hari ini. Ia mengatakan kalau dirinya berhasil melukiskan wajah ketakutan pada Mahel yang suatu hari akan ia wujudkan. Gogi merasa kesal karena ayahnya Mahel sama sekali tidak pernah mendengar apa yang ia katakan. Ia ingin sekali menembak mati orang yang telah mempengaruhi ayahnya hingga ia tidak pernah didengar. थोड़ी विचारधारा प्रधान ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਹਟਣਾ ਇਸ ਡਰਨੇ ਜਿਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ Ia bersama anak buahnya menemukan pria setengah baya yang merupakan tukang cukur menggunakan baju yang biasanya digunakan oleh anak buah Mahel. Ia membawa pria itu dan mengatakan memintanya mencukur Mahel. मोहम्मद सिद्दीक तक नवा रिकॉर्ड आया 4 पैसे जुड़े ही पकड़े नहीं Pria itu ketakutan saat Mahel mendesaknya untuk mengatakan dari mana mantel tersebut ia dapatkan. Ia mengatakan mendapatkan mantel tersebut dari pesta menantunya. Namun Mahel belum puas dengan jawabannya hingga meminta Gogi membereskan masalah ini. Gogi berhasil mendapatkan satu alamat yang ia yakin bisa membantunya. Mereka mendatangi sebuah pasar dan menemukan pria yang juga setengah baya yang memberikan mantel itu pada tukang cukur. Ia mengatakan di hadapan Mahel ada seorang pencuri menjual kepadanya. Mahel menyiapkan alat untuk menghabisi ketiganya karena ia tahu mereka belum jujur kepadanya. Hingga saat mereka dihabisi, mereka mengeluarkan nama Praga. Mahel sangat kesal karena di dalam mantel itu ia selipkan emas-emas yang akan ia selundupkan, namun kini semua emas-emas tersebut hilang bersama mantelnya. Salah satu dari mereka memohon ampun dan mengatakan semua yang terjadi kalau ia mendapatkan mantel itu dari Praga dan juga Rani. Hingga masalah emas-emas itu ia tidak tahu karena ia tidak menemukan emas-emas di dalam mantel itu. Praga menghabiskan banyak waktu bersama Rani dan mengajaknya menikah. Namun tiba-tiba, Gogi datang dan menodongkan senjata ke hadapannya membuat Rani terkejut. तो नहीं पाई हुई है सोनू रिंकू हुई जो Ia meminta Praga untuk ikut bersamanya menemui Mahel mengatakan semua yang ia ketahui tentang mantel dan juga emas. Mahel juga mendatangi keluarga Rani.
Paman Rani yang menjadi pengkhianat di keluarga itu menembak ibu dan kakak laki-laki Rani dengan senjata pemberian Mahel. Melihat apa yang dilakukan Paman Rani itu ia merasa senang, tapi bukan ucapan terima kasih, ia malah menyerang manga Paman Rani itu hingga kehilangan nyawa. Mereka pun meninggalkan 3 mayat di rumah itu. फिर तो स्थिति गंभीर होगी। Gogi membawa Praga dan Rani menggunakan mobilnya. Namun di tengah perjalanan Praga memberontak dan menembak 2 anak buah Gogi hingga kehilangan nyawa. ये हाल थे। ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੜਨਾ ਮਸ਼ੂਕ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ Kemudian menembak lagi di mobil lain hingga menyisakan Gogi yang juga ketakutan melihat keganasan Praga. Gogi keluar dari persembunyiannya dan mencoba menembak Praga namun gagal. Gogi pun berlari, Rani mencoba mengejar tapi ia yang kalah cepat membuatnya tertinggal. Gogi yang berlari kini memasuki area sektor 17. Matanya mengalami gangguan hingga memutuskan untuk beristirahat. Ia tidak menyadari kalau Praga dan Rani telah menunggunya. Hingga ketika ia melihat sebuah topeng menembak dirinya. Setelah yakin Gogi telah tiada, Praga membuka topengnya dan meninggalkannya. Mahel benar-benar terpukul dengan kematian putranya dan mulai bekerja sama dengan Chyavan Pras untuk menemukan pembunuh Gogi. Bibi Rani menemui Praga dan Rani dan meminta mereka menghentikan aksi membalas dendam pada Mahel karena ia tidak mau mereka dalam bahaya. ਉੱਤੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ लगे गया रोटी रटी बना लिया। ਕਿਸੇ ਜਦੋਂ Namun saat malam harinya, Mahel dan anak buahnya datang menembaki orang yang ada di sekitar rumah Bibi Rani. Melihat hal itu, Bibi Rani sangat marah. Chyavan Pras memintanya untuk menyerahkan Praga dan Rani kepada mereka. Mendengar hal itu, Bibi Rani mencoba menasihati mereka untuk berhati-hati dengan Praga. Namun belum selesai ia berbicara, tiba-tiba salah satu anak buah Mahel menghabisi Bibi Rani hingga membuat Mahel marah dan menembaknya. Mereka kini mencari keberadaan Praga dan juga Rani. Namun di rumah itu mereka tidak menemukannya. Hingga Misra, salah satu petugas datang menemui mereka. Ia khawatir karena suara tembakan terdengar hingga di kantornya. Mahel mengajaknya bekerja sama dan menjanjikan hadiah yang banyak. Ia meminta Misra untuk menemukan Praga dan membawakannya padanya. Sementara Praga sendiri meminta Rani pergi dan ia berjanji akan menyusulnya dan saat itu ia akan menikahi Rani. Hati Rani sedih namun ia harus percaya Praga, hingga ia memeluk erat Praga sebelum mobil yang membawanya meninggalkannya seorang diri. Misra menceritakan semua yang terjadi pada tempat tinggal Rani dan mengatakan perintah yang diajukan Mahel kepadanya. Tiba-tiba sebuah peluru meluncur bebas dari Chyavan Pras dan menembak mati Misra. Ia pun mengatakan hal yang sama, dan kali ini ia mengkhianati Mahel dan mengajak Praga bekerja sama dengannya untuk membantunya menjadi tundilat. Praga terdiam dan menanyakan keberadaan Chyavan Pras saat kematian bibinya. Chyavan Pras yang yakin Praga akan berada di pihaknya mengatakan kalau ia yang telah menyerang bibi Praga hingga ia kehilangan nyawa. Mendengar hal itu pun, peluru dari senjata Praga meluncur bebas tepat di kepalanya hingga membuat anak buah Chyavan Pras mencoba membalas. Namun kecepatan mereka yang tidak sebanding dengan Praga membuat mereka mati di tangan Praga. Mahel dan anak buahnya keluar dari tempat persembunyiannya. Praga sendiri menyiapkan senjata yang telah ia simpan dan persiapkan untuk menghadapi Mahel. Mereka mengira Chyavan Pras berhasil membawa Praga. Namun mereka terkejut ketika ledakan tiba-tiba muncul bersamaan dengan Praga yang datang mengendarai tank baja. Mahel dan anak buahnya berlari ketakutan dan Praga yang melihat hal itu malah semakin membabi buta dan berhasil menodongkan pelurunya tepat di depan Mahel. Praga meninggalkannya dan membalas serangan anak buah Mahel. Setelah berhasil membersihkan semua anak buah Mahel, ia mulai kembali mencari Mahel. Melihat Praga, Mahel benar-benar ketakutan hingga memutuskan untuk menyerahkan dirinya. Mahel benar-benar ketakutan terlebih ia mendengar pengakuan kalau Praga adalah putra Gura yang ia habisi 15 tahun yang lalu. गुरदित्त सिंह दा ਸਵਾਦ ਹੀ ਪੈਦਲ ਹੈ Bahkan ia ingat benar telah memberikannya satu peluru yang bisa digunakan Praga untuk menghabisi dirinya.
Praga mulai menyiksa Mahel. Ia menembakinya satu persatu membuat Mahel menjerit kesakitan. Tidak hanya sampai di situ, di tengah turunnya hujan, Praga menghujani Mahel dengan peluru-peluru yang sengaja ia kumpulkan untuk hari ini. Ternyata mie berasa. Peluru yang digunakan Mahel saat ia masih berjaya menghabisi orang-orang desa untuk merebut tanah mereka. Mahel benar-benar tidak berdaya hingga ia hanya terdiam dan pasrah dengan apa yang akan dilakukan Praga padanya. Dan tepat jam 5 sore, sama seperti kematian Gura, Praga menembak mati Mahel tanpa perlawanan menggunakan peluru yang dulu pernah ia berikan padanya. Praga berjanji akan menjaga sektor 17 yang merupakan milik ayahnya sampai kapanpun. Praga tersenyum melihat Rani datang dan melupakan masa lalunya yang dulu sangat menyakitkan. Dan film pun selesai.